sudah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Dan kemudian apa? Wa mubasysyiran bi rasulin, dan berikan kabar gembira nih. Bahasanya Nabi Isa aja udah seneng banget bahwa nanti bakal ada rasul mim ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelah saya ini namanya Ahmad. Kenapa nggak dibilang Muhammad tapi yang dibilang Ahmad? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah, mulai mikir dah. Ini Ustaz mulai ngajakin ngaji nih, mikir. Kenapa nggak dibilang mim ba'di ismuhu Muhammad tapi yang disebut mim ba'di ismuhu Ahmad? Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata kalau disebut Muhammad ini sebelumnya namanya Mahmud. Mahmud itu orang yang punya kebaikan dengan orang baik. Tapi kalau kebaikan sama orangnya banyak, namanya kebaikan sama makhluknya banyak, namanya Muhammad. Maka Nabi Isa ini termasuk yang paling baik sesama makhluk. Hatinya itu halus, hatinya itu sangat peduli sama urusan orang. Makanya bahkan Allah kasih mukjizat, bisa nyembuhin orang sakit, bisa membuat orang yang buta bisa melihat, yang mati bahkan bisa hidup atas izin Allah. Tapi kemudian beliau bilang nanti akan ada yang lebih lagi dari saya, namanya Muhammad. Tapi kenapa disebutnya Ahmad? Karena Ahmad itu adalah daripada orang yang bukan hanya sekedar dia kemudian melakukan kebaikan kepada sesama makhluk, tapi ketika dia memiliki kedekatan kepada Al-Khaliq, maka orang yang dia dekat sama Allah disebut Hamid. Tapi kalau dia yang sangat dekat kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala namanya Ahmad. Makanya itu yang disebut bagaimana kemudian kelak akan ada nabi dan rasul setelahku yang bernama Ahmad. Tapi bukan berarti setelah Nabi Rasulullah Muhammad SAW muncul ada nabi dan rasul lain, ada Mirza Ghulam Ahmad, bukan, atau lagi Ahmad mau sedek, enggak ada itu. Karena enggak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW, apalagi muncul kerajaan ubur-ubur. Ini hari ini kalau kita nggak paham agama, maka gampang kita digunakan sebagai komoditas orang-orang yang nggak paham. Betul apa betul? Makanya yuk balik lagi, Nabi Isa bahkan sudah menggembar-gemborkan daripada kelahiran Nabi. Jauh sebelum Nabi Isa ada lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Surah Al-Baqarah ayat 129, nanti boleh dicek di rumah. Bagaimana beliau minta, Rabbana wab'ats fihim rasulan minkum, ya Allah turunkan rasul di kalangan mereka yang bisa baca ayat, membersihkan jiwa dan memberikan pelajaran. Dan ini jauh berapa belas abad lagi ke atas, bahwa kemudian Allah ijabah dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau hari ini kemudian dibilang bahwa hari ini gak ada kok sahabat, gak ada tabi'in yang memperingati maulid, memang karena apa? Rasulullahnya sudah ada bersama mereka. Sebelum Rasulullah ada aja para nabi dan rasul udah. Bagaimana mereka menantikan kedatangan Rasulullah Muhammad. Makanya kalau hari ini kita akan mengadakan maulid ataupun maulud, yang benar maulid apa maulud? Apa beda apa sama maulid sama maulud? Ya nanti bahasnya di pengajian lainnya. Tapi intinya kalau kita bilang maulidun nabi adalah waktu kelahiran sang nabi. Yang itu kapan? Jumhur ulama kebanyakan termasuk di kita mengatakan terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal 12 Rabiul Awal bukan hanya saja lahir Nabi, tapi juga hijrah Nabi, bahkan Nabi juga wafat 12 Rabiul Awal. Sementara mauludun Nabi itu nabinya, bayi yang dilahirkannya. Maka kalau hari ini kita sebut maulidun Nabi, mauludun Nabi, maka hakikatnya kita sedang mengambil pelajaran, kita sedang mengambil hikmah daripada kelahiran sebaik-baik manusia yang Allah kirimkan kepada kita, bahkan sepanjang masa kehidupan umat manusia.
Makanya kalau hari ini kita maulidun Nabi, kenapa kita di negeri kita aja ada namanya hari pahlawan? Betul apa enggak? Untuk apa kita memperingati hari pahlawan? Pas kapan hari pahlawan? Besok, betul enggak? Buat apa kita memperingati hari pahlawan? Supaya kita mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran positif dari para pahlawan, biar kita punya semangat sebagai bagian dari pahlawan. 17 Agustus, hari kemerdekaan, buat apa diperingati? Kan itu udah lalu. Supaya muncul semangat kita untuk menjaga kemerdekaan. Walaupun kalau kita lihat waktu memperebutkan kemerdekaan nggak ada yang manjat pinang. Mohon maaf Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini kita ada Maulidun Nabi, kita sedang mengambil pelajaran. Hikmah apa yang bisa kita ambil di dalam rangka mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman hari ini kita dibuat lalai. Kita lebih banyak ingat-ingat kepada hal yang lain, ingat-ingat kepada budaya yang lain, ingat-ingat kepada kebiasaan yang lain, tapi jauh dari kebiasaan. Ingat kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Islam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini mudah-mudahan kita datang ke sini insya Allah dengan sukacita. Amin. Apakah ada yang amin? Maka kalau kita datang dengan sukacita, kira-kira ceramahnya sampai jam berapa ini? Masya Allah. Alhamdulillah Bang Endar bilang, Ustaz acara jam 9, cuman saya feeling paling jam 10 dah. Jam 10 nyampe, Alhamdulillah jam 11 kurang baru naik. Tapi nggak napa-napa, insya Allah, karena sekarang zuhurnya lagi deket banget, betul apa kagak? Dan qadar Allah, ada sebagian ahli keluarga kita juga meninggal di daerah sini. Jadi insya Allah kita juga nanti upayakan ba'da zuhur langsung ke sana. Maka oleh karena itu kita manfaatkan waktu kita yang singkat ini supaya kita semakin membuncah kecintaan kita sama Nabi. Hari ini kalau saya tanya, kira-kira Bapak Ibu sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Apa buktinya kita sayang, kita cinta, kita kangen sama Nabi? Apa buktinya? Salah satunya insya Allah Ustadz kita datang ke Maulidan ini, betul? Maka dia Ustadz, saya juga Alhamdulillah udah ngedawamin sholawat. Tapi mohon maaf, ketika kita sholawat tadi, yang terjadi itu gerak lisan apa gerak hati? Orang nih kalau cinta banget, misalkan nih di sini bapak-bapak, saya rasa di sini udah nikah semua, betul? Udah nikah semua atau ada yang belum nikah? Gak mau jawab ini. Ini antara dua ya kan, biar dibilang masih jomblo. Tapi kalau kita bilang nih, kalau yang namanya kita waktu pertama kali nikah nyebut nama pasangan yang dicintai, kira-kira rasanya gimana? Misalkan kita nyebut nih nama istri kita, misalkan Nurul gitu. Begitu disebut nama Nurul, ketika kita nyebut nama Nurul, kira-kira ada getarannya apa kagak? Ada getarannya apa kagak? Tapi kita hari ini ngaku cinta sama Nabi, begitu sholawat, mohon maaf, ada getaran cintanya apa kagak sama Rasul? Makanya kalau bilang Muhammad, itu yang kebayang itu bukan cuma sekedar nama. Nggak heran kemudian kalau imam-imam di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kalau bacaan ayat yang tadi kita baca, Quran surat At-Taubah ayat 128, maka imam di sana langsung netes air mata, imam di sana langsung terisak-isak, bukan karena dia lupa bacaan, betul kan? Kalau kita hari ini kan imam pada nangis gara-gara apa? Lupa baca. Jamaahnya nangis gara-gara kepanjangan. Tapi kalau di sana imam Masya Allah karena dia faham, makanya begitu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minin harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka saat itu menetes air mata beliau karena kebayang Rasulullah itu gimana perjuangannya. Karena di situ disebutkan telah datang kepada Rasul dari kalangan kalian sendiri. Rasulullah bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan bangsa jin, tapi dia amat sangat
merasakan beban penderitaan kita, pengen banget kita selamat masuk surga, dan beliau amat berbelas kasih kepada orang-orang yang beriman. Makanya yuk, sebelum kita lanjutin, bagaimana agar kita bisa dipantaskan jadi orang-orang yang disebut pengikut Nabi, pencinta Nabi, follower Nabi. Karena kalau kita hari ini sibuk follow, kalau kita punya akun media sosial, biasanya yang sering kita follow itu siapa? Anak muda biasanya follow siapa? Yang paling banyak follower hari ini siapa? Se-Asia 19 juta subscriber nih. Siapa namanya Pak, Bu? Ya, Atta Halilintar, betul nggak? Kira-kira isinya Atta apa Bapak Ibu? Hah? Asia. Isinya itu doang. Prank ini, prank itu. Tapi bisa 19 juta orang follower. Hari ini Nabi nggak cuma ngajarin Asia. Nabi ngajarin, ngebimbing kita biar gimana masuk surga. Tapi kita kadang-kadang nggak bangga jadi followernya Nabi, betul apa enggak? Maka hari ini yuk, sebelum kita lanjutin, kita semangatin lagi sholawat kita. Karena jangan-jangan hari ini kita semakin jauh kecintaan kita sama Nabi, semakin jauh kerinduan kita sama Nabi, lantaran apa? Lantaran kita disibukkan dengan urusan-urusan yang nggak penting, yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan semakin dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama salat, boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Bisa? Kita ulang sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili baik, wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Naik. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Naik. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kira-kira gimana resep? Kalau hari ini kita paham ini sholawat bukan sembarang sholawat. Karena apa? Kita minta kepada Allah, selain kita bersolawat kepada Nabi, kita minta kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang yang disibukkan dengan urusan-urusan orang zalim, sehingga kemudian membuat kita jauh kepada agama, jauh mencintai Nabi. Dan kita minta kepada Allah, wa akhrijna min bainihim salimin, agar kita dikeluarkan dari kelompok orang-orang zalim, daripada diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga dengan generasi para sahabat dan para pengikut Nabi, insya. Karena apa? Kadang-kadang kita kalau baca sholawat model gitu nggak semua hafal, betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi coba kalau saya bilang begini, entah apa
Cepet amat giliran begitu nyambungnya. Betul. Itu entah apa yang merasukinya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi, keteladanan Nabi? Insya Allah kagak banyak. Ada 3 langkah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memantaskan diri menjadi pengikut Nabi, pencinta Nabi. Mudah-mudahan sampai jam 11:30 rapi. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Insya. Yang pertama, surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang pertama adalah disebutkan di situ telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Maka yang pertama yang kita ingin bilang, bagaimana agar kita bisa mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, memantaskan diri kita jadi pengikut Nabi, yang ngaku cinta sama Nabi, yang kangen sama Nabi, yang rindu sama Nabi. Kalau kita punya yang namanya adabul hasanah. Apa? Adabul hasanah, adab-adab yang baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah Allah sebutkan di situ uswatun hasanah. Masya Allah. Dan kalau kita bicara tentang adab, maka tidak ada contoh yang paling baik kita ikuti selain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ukuran adabul hasanah ini adalah cenderung bagi urusan kita sendiri, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kepada kita, kalau kita mau makan adabnya apa aja. Pertama, makan dengan baca, minum dengan baca. Misalkan nih ada air, misalkan, ya kan? Terus kita mau minum, apa yang pertama dilakukan? Baca bismillah. Udah gitu kita minum pelan-pelan, betul apa kagak? Jangan langsung ditenggak semua. Kalau misalkan kita minum satu, kalau masih aus, sedot yang kedua. Masih aus juga, lepas sedotannya. Tapi setelah kita udah minum, ucapkan alhamdulillah. Maka insya Allah makan minum, kalau kita iringi basmalah, kita iringi alhamdulillah, selesainya insya Allah makanan dan minuman itu jadi berkah. Saya tanya tadi pas makan yang ada di kotak baca bismillah apa kagak? Makanya udah dikasih 2 kotak rasanya kurang dulu. Khawatirnya abang cilok di belakang insya Allah langsung laku keras. Bapak Ibu, kondangan, kita kondangan nih. Itu kata kondangan, kira-kira makannya sedikit apa banyak? Ngamplopinnya dikit apa banyak? Ini masalah. Kadang ada yang datang pakai amplop kosong, makannya kayak ngamplopin paling banyak. Dan kadang-kadang udah nyendoknya banyak, dihabisin apa kagak? Yang model gitu siapa? Ada orangnya di sini. Ini namanya mubazir. Padahal Nabi itu ngajarin, kalau Nabi suka Nabi makan, kalau Nabi nggak suka Nabi tinggalin. Nggak pernah juga Nabi cercak makanan, nggak pernah. Apaan ya, ayam opor apaan? Kagak. Nabi itu pandai menghargai. Ada sahabat yang makan daging biawak, ditawarin, ya Rasul mau apa kagak? Kagak. Nabi diam aja. Nabi juga nggak melarang. Artinya apa? Kebiasaan sahabatnya yang di situ biasa namanya makan daging biawak, ya silakan aja. Tapi Nabi nggak. Artinya apa? Ini adalah adab. Orang kalau hidup punya adab, insya Allah banyak temennya. Tapi orang kalau hidup kagak punya adab, banyak musuhnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ngajarin adab dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Adab apa lagi? Masuk kamar mandi, kaki mana? Keluar kaki, baca doanya apa? Masuk ke kamar mandi apa baca doanya? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Ini yang kayak kecil begini kelihatan sepele, tapi yang kecil ini bisa jadi besar di hadapan Allah.
Makan, minum tadi belum selesai, duduk apa berdiri? Kita di kondakan banyakkan makan yang duduk apa berdiri? Jalan lagi tuh, Masya Allah, ya kan? Karena dia habis makan somnya belum rapi, lihat antrian kambing guling udah rame, ya kan? Dia ambil makan, dia ngantri, ya. Allah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nggak sesuai adab Nabi. Makan pakai tangan. Jangan sampai kita bilang, bahkan kita diciptain dua tangan, ngapain kita tangan kanan doang, tangan kiri doang. Pernah sahabat ada model begitu, mohon maaf, ditegur sama Nabi, fulan, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ya Rasulullah, kan kita kasih dua tangan, pakai tangan kiri aja. Kata Nabi apa? Antum nggak ngangkat lagi tangan kanannya setelah ini. Itu kenapa? Lantaran sombong. Orang kalau dia nggak punya adab, maka hari ini kalau kita ikutan maulid Nabi setiap waktu tapi adab kita nggak makin baik, itu berarti ada yang menjadi masalah dalam maulidin Nabi. Betul apa betul? Betul apa betul? Termasuk kalau kita adab ngaji, kira-kira kalau kita ngaji, mana yang duluan datang? Jamaah apa ustadznya? Ini adab apa kagak? Adab apa kagak? Jalaluddin Rumi, ya, di Turki itu, sebelum dia menerima santri yang dia mau mondok di pondokan dia, mau dia anak raja, mau dia anak sultan, mau dia anak masyarakat bawah, maka sebelum ngaji, sebelum belajar, ngabdi dulu 1 tahun, khidmat dulu di bagian dapur, bahasanya masak, ngepel, bersihin urusan rumah. Baru kalau itu udah beres, 1 tahun selesai, baru dia ngaji. Maka orang kalau dia ngaji sudah punya adab, insya Allah ilmunya barokah. Betul apa betul? Tapi kalau dia ngaji tapi nggak punya adab, urusannya kisruh. Dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nganggep paling benar, dikit-dikit nggak mau bergabung, dikit-dikit kalau bukan ustadz saya kagak mau ikutan. Betul betul betul. Kenapa? Karena masalah adab. Makanya kenapa kalau guru-guru kita Masya Allah datang, biar kata dia minum setengah, direbut tuh airnya, ya. Tapi ini jangan direbut yang ini, ya. Karena apa? Karena pengen ngambil barokahnya, cium tangan, bukan karena joyo, bukan karena jorok jijik, enggak, karena biar nunjukin bahwa dia punya adab. Kita hari ini kadang-kadang, ya Rob, kadang-kadang nih guru udah datang dari jauh, padahal udah jalannya jauh nih, ketahuan. Alhamdulillah dikasih masih air bening juga, ya. Yang ditekan dikit ngapa, ya. Kalau panas begini ditaruhin es dikit, ya. Tapi bukan di sini, alhamdulillah, ya, kan saya bicara yang lain. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau orang punya adab, belajar dari Nabi, Masya Allah, ini baru bicara adab diri, belum bicara adab yang lain, belum bicara adab sebagai pemimpin, belum bicara adab sebagai suami, belum bicara adab sebagai istri, baru bicara adab diri. Kita hari ngaku Nabi, tapi yang kita ikutin gayanya bukan gaya Nabi. Betul apa betul? Ini baru urusan bangun tidur sampai mau tidur. Nabi ngajarin mau tidur apa yang dilakukan? Ngebutin, ya kan, ngebutin sambil dikepret sama sapu lidi kalau ada, ya. Kalau kita biasanya selain kita melakukan kayak gitu, apa yang kita lakukan biasanya? Kita mau tidur, baca doa apa baca WhatsApp? Bahkan update status mau tidur. Udah ya guys, mau bobo dulu nih, mau bocan, ya. Makanya kadang-kadang suami ada yang, Ustaz, saya lihat istri saya itu wajahnya bercahaya terus, bangun tidur mau tidur, ya kan? Pas dilihat, kenapa? Walaupun lampu dimatiin, ternyata lampu HP belum mati, ya kan? Bangun tidur, yang dilakukan apa? Baca doa, apa nyari handphone? Begitu bangun langsung nyari HP di mana, ya? Bukan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana, itu doa makan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hal-hal kecil aja kayak gini Bapak Ibu. Kalau udah dari hal kecil, adab makan, adab minum, adab tidur, adab istinja, adab buang air, ya Allah, Nabi ngajarin semua tuh. Tapi kita kadang-kadang ngerasa bangga dengan adab dan adab budaya orang barat, budaya orang di luar kita. Betul apa betul? Bahkan termasuk kalau hari itu
Di saat orang di luar kita senang pakai celana cingkrang, senang pakai jenggot, hari ini kita orang Islam kalau pakai cingkrang, pakai jenggot dianggap radikal. Aneh bingung. Kita alhamdulillah dapat kesempatan dakwah ke Amerika 2017, 2018, 2019. Dan kita lihat di sana, ya Allah, mereka bukan Islam, tapi Islami banget. Jenggotnya brengos ya. Pakai celananya cingkrang 3/4. Santai, woles. Celana Hawaii. Enggak, celana 3/4. Kita bilang di sini, ya Allah. Maka hari Bapak Ibu, yuk kita belajar adab. Kalau udah adab diri beres, maka adab antar kepada sesama ahli keluarga, suami sama istri, istri sama suami. Karena Nabi ngajarin, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Apa contohnya? Nabi itu Masya Allah sama istrinya nggak pernah marah. Nggak pernah apa? Nggak pernah apa? Sekarang saya tanya, Bu, kalau jawabnya satu, Bu, ya. Kalau dua, Bu. Oke, kita coba, Bu. Pertanyaannya, Ibu pernah nggak dimarahin sama suami, Bu? Ya Allah. Pernah apa enggak? Sekarang saya tanya Bapak, Pak, pernah marahin istri gak, Pak? Mana yang lebih sering marahin istri apa dimarahin istri, Pak? Jadi kenapa? Karena dia nggak ikut Nabi. Kalau dia punya adab, ngikutin adab Nabi, maka ya Allah, istri kalau lagi marah, Pak, nih Pak, kita kasih rumusnya. Kalau istri lagi marah, Bapak jangan langsung bilang, Mama, diam ya. Bapak juga bisa marah. Diam. Enggak gitu. Istri nggak bisa digituin. Betul nggak, Bu? Jadi pantasnya diapain? Begitu istri lagi marah, Bapak ini begini. Terus kita bilang, nah, tarik nafas dulu. Bapak ini begini. Kasih airnya, mah, haus nggak? Apa ini gini? Capek mah, capek. Temenin Papa ke toko perhiasan sebentar, pengen beli. Selesai nggak tuh urusan? Pertanyaannya pernah apa kagak, kan begitu? Makanya suami kudu paham. Suami itu kudu paham. Rasulullah itu halus banget perasaannya sama istrinya. Kita kadang-kadang istri ditanggapin makin emosi. Capek nih, lagi habis dari KW. Begitu pulang, Mama punya cerita begini. Please deh mah, ini udah 14 kali Mama cerita yang sama. Mama capek tahu. Kira-kira sakit nggak perasaan? Sakit nggak perasaan istri digituin? Sakitnya di mana? Kalau udah sakit perasaannya, kira-kira apa yang terjadi? Dia nggak curhat sama suami, tapi curhat sama suami orang. Makanya suami kudu paham. Kalau istri kemudian dia udah mulai begitu, lagi naik tensinya, maka tadi kata kuncinya dengerin. Begitu bilang, Pak, Mama punya cerita begini. Hah? Iya Mak, kayaknya Papa baru denger deh sekali ini. Terus dia cerita lagi begitu, Masya Allah Ma, terus gimana? Udahlah Pak, Papa ini baik banget sih Mama. Selesai urusan tuh. Makanya Nabi manggil istrinya nggak pernah dengan panggilan buruk, betul apa enggak? Manggil dengan panggilan yang baik. Manggil Bunda Aisyah itu ya Aish. Dalam riwayat lain ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Saya tanya sama ibu, Bu, pernah nggak dipanggil begitu sama suami? Kok Bapak yang jawab? Kata suami dalam hati, gimana mau manggil Humairah Ustaz? Pipinya kagak putih kemerah-merahan. Ini coklat agak-agak desem dikit. Mau manggil Hajar Aswad nggak enak. Ya Hajar Aswad, wahai batu hitam kemari ente.
Bu, makanya Rasulullah itu romantis sama istrinya itu Masya Allah dahsyat. Nih, dalam sebuah riwayat Ummul Mukminin minum di gelas, ya kan? Begitu dia minum, bekas bibirnya Ummul Mukminin ini, maka Rasulullah pegang itu gelas, minumnya dari situ juga. Yang lain-lain karena di sini anak-anak kecil mungkin nggak bisa dibahas, ya kan? Ini bab romantisme Rasulullah. Makanya kalau hari ini kita belajar adab para suami, insya Allah istri itu akan rela, akan ridha. Dan kalau istri sudah ridha, apapun keinginan suami juga akan diridhoi. Betul apa enggak? Kok nggak jawab? Ini agak bersayap kalimatnya Ustaz. Karena hari ini banyak laki-laki yang siap menghadapi ratusan lebah untuk mendapatkan sebotol madu, tapi nggak banyak yang siap bawa seorang madu ke rumah. Nah, ini agak susah memahami untuk beberapa orang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru satu dibicara adab. Makanya bagaimana adab Rasul sama istrinya, adab istri sama Rasul, adab apalagi Rasulullah kepada anaknya, cucunya nih. Rasulullah lagi ngimamin, bukan sembarangan ngimamin sholat fardu, lagi sujud lama kagak bangun-bangun. Para sahabat bilang ini turun wahyu nih, jangan-jangan. Tapi ternyata apa? Begitu selesai, Rasulullah tadi kenapa sujudnya lama? Apa turun wahyu? Enggak. Terus kenapa lama? Tadi ada cucu saya naik ke punggung saya, main kuda-kudaan. Coba lihat, ini Nabi lagi ngimamin sholat fardu, cucunya nggak pakai diapers, dia kemudian naik kuda-kudaan. Apa yang dilakukan sama Nabi? Dikasih biar puas cucunya naik kuda-kudaan. Kalau hari ini ada anak kecil masuk ke masjid, bapaknya jadi imam, kira-kira apa yang terjadi? Begitu dia mau ke bapaknya tengkas. Ada anak bercanda di masjid, anak setan, ngapain lu kemari? Akhirnya beneran jadi setan, ya kan? Begal, ya kan? Kenapa? Karena dia gak diterima di masjid. Maka di pelajaran Bapak Ibu, kalau masjid kita pengen ada pemakmurnya nanti, jangan kita jadi orang yang gak welcome sama anak-anak kita masuk ke masjid. Betul apa enggak? Wah, tadi saya resep banget liatin anak-anak bisa sholawatan, alhamdulillah. Yang muda biar kata dan pasti belajar sholawatan, gak apa-apa, alhamdulillah. Daripada dia rame pas liburan di warung internet. Betul apa enggak? Mungkin jangan begitu. Kalau nggak di warnet, di empang, ya kan? Paham amat Ustaz. Kalau nggak di empang, tempat kompetisi burung, ya. Burung, empang, warnet. Ini masalah. Makanya banyak anak-anak yang nggak kenal Rasulullah, banyak anak-anak yang gagal punya adab, anak-anak yang nggak bisa menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak menghargai anak-anaknya. Betul apa betul? Jadi galak begini. Tapi kita hari kadang-kadang mimpi di siang hari bolong, pengen anak kita soleh soleha, tapi kitanya nggak ngajarin adab biar kita jadi orang tua yang soleh dan soleha. Itu kita bilang anak kita jangan main handphone. Nah, kamu jangan main handphone. Padahal bapaknya lagi main Mobile Legends, ya. Bundanya lagi main Hago. Ya. Ini gimana? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk saatnya kita kembali bagaimana mengajarkan kepada Nabi mengajarkan kepada anak kita Nabi SAW. Termasuk apa? Alhamdulillah saya dikasih karunia istri 1, anak 7 Bapak Ibu. Sekarang anak ketiga ikut. Insya Allah mohon doanya biar bisa masuk Gontor. Cuma karena abangnya ada yang satu di Subang, yang satu di Gunung Sindur, kakaknya. Nah ini mudah-mudahan. Cuman karena nanti bakal jauh dilatih kemandiriannya. Setiap sarang abinya ikut dakwah tablik, maka beliau kadang-kadang bawa atau dagangan. Dagangannya apa? Minyak wangi kasturi. Dan alhamdulillah berapa kali itu, masya Allah. Padahal cuma minyak wangi doang. Tapi bukan sembarang minyak wangi. Karena apa? Rasulullah dijadikan suka kepada 2 hal, wanita dan wangi-wangian. Dan salah satunya wangi-wangian yang paling Rasulullah suka adalah minyak wangi kasturi. Makanya dia jualan. Nah, kalau yang penasaran nanti itu di belakang lagi mesin cilok, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang ingin saya sampaikan, ajarkan anak-anak kita adab. Adibu auladakum ala thalathati khisalin. Ajarkan anak kita 3 hal adab.
Yang pertama apa? Adab kepada Nabi kita, adab kepada keluarga Nabi, ajarkan kita, anak kita baca Quran. Itu aja 3. Kalau hari ini kita dengar ada seorang anak nendang kepala emaknya lantaran nggak dikasih, itu kenapa? Itu bukan terjadi begitu aja, bisa jadi salah satunya tidak dibangun adab dari kecil. Nah, jadi oleh karena itu yuk dengan semangat Maulidun Nabi kita hari ini belajar adab-adab yang baik. Insya Allah dari bangun tidur sampai mau tidur adab Rasulullah itu nggak habis kita kaji. Kitab hadis yang masyhur ada, hadis yang 9 ada, hadis yang 6. Tapi yang paling bagus dari semua itu adalah hadis Imam Bukhari. Kita belajar. Kalau perilaku Nabi salah satu yang banyak dibahas hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka kita belajar, ngaji, jadiin budaya. Seneng ngajakin anak ke pengajian, betul apa kagak? Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adabul hasanah. Ini yang pertama. Waktunya dikit lagi. Yang kedua adalah apa? Agar kita bisa mengikuti keteladanan Nabi. Tadi ayatnya surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka yang kedua, kalau yang pertama tadi adabul hasanah. Yang kedua apa? Akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia. Bukan lagi cuma sekedar adab diri, tapi bagaimana sikap kita kepada orang lain. Dan Nabi SAW ngajarin kepada kita sikap kepada orang lain itu menghargai, menyayangi, menasehati, memperbaiki. Itu adab-adab Nabi, itu akhlak Nabi. Makanya Nabi itu innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Kalau hari ini manusia hidup nggak punya akhlak, nggak ada bedanya dia sama binatang. Betul apa kagak? Kebo mau ngumpul kagak datang ke KUA juga bisa, makanya namanya kumpul. Maka kalau hari ini ada orang ngumpul tapi nggak ke KUA, makanya dia disebut. Kenapa? Karena dia nggak punya akhlak. Di San Francisco waktu itu, di Los Angeles, ada parade LGBT. Tak, antum nggak usah keluar dulu nih. Ini lagi rame parade gay. Di sana itu apa? Orang yang dia jelas-jelas LGBT terang-terangan, pakai stempel warna-warni. Bahkan dia pakai baju ada mereknya Gap. Tulisannya apa? Gap itu bukan merek keren, gay and proud. Saya itu gay dan saya bangga. Tulisannya Gap itu. Maka kalau hari ini ada anak muda, bapak-bapak, emak-emak pakai baju Gap, itu karena dia nggak paham. Berarti dia pakai baju LGBT, warna-warni. Nah, kalau kita nggak tahu, kita bisa nggak jelas. Dan hari ini salah satunya LGBT lagi ramai di mana-mana, betul nggak Bapak Ibu? Ada sekarang bukan hanya saja laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki, kemudian nikah. Betul nggak betul? Udah gitu buat warung kopi namanya kagak bener. Nggak usah saya sebutin, ya kan? Nah, pokoknya ada cinta-cinta gitu lah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita berlindung kepada Allah daripada keadaan begini. Hari ini kita kalau nggak ngajarin anak benar-benar akhlak yang baik, maka bukan nggak mungkin akhlaknya bermasalah. Begitu juga di masyarakat hari ini, kita hadir itu untuk apa? Untuk saling memberikan kebaikan. Karena Islam itu bukan radikal, Islam itu bukan teroris, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka bagaimana agar kita bisa rahmatan lil alamin? Ada rumusnya, kita bahas singkat aja boleh. Namanya 2L 2I. Apa? 2L 2I. Apa 2L? Yang pertama L-nya lupakan. Lupakan kebaikan kita sama orang, lupakan keburukan orang sama kita. Betul betul. Kalau kita hari ini pengen punya akhlak yang baik, salah satunya rumus ini pakai. Kita kalau berbuat baik sama orang, jangan kita bilang, ah dia bisa begini gara-gara saya nih, saya.
Kalau dia sibuk kayak begini, amalnya nggak ada manfaat. Lupakan keburukan orang sama dia, dan dia juga nggak jadi orang yang cepat senewan. Kalau ada orang yang berbuat buruk, roles aja, santai aja. Karena Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Ingat kebaikan orang sama kita, ingat keburukan kita sama orang. Ini yang perlu kita pakai nih. Kalau kita bermasyarakat, masya Allah, kita ingat nih kebaikan orang sama kita. Si ibu itu tuh, masya Allah, kalau bertetangga baik banget dia. Kalau makan ngajakin padangan, kita cuma suruh datang bawa badan doang. Betul apa betul? Karena dia udah sediain semuanya. Tinggal makan doang, masya Allah. Itu ya pimpinan kita tuh, masya Allah, Pak RT, Pak Kadus, BPD, lurah datang kemari, baik banget ngurusin kita, mau nemenin kita. Maka insya Allah kita jadi orang yang menghargai. Makanya orang kalau dia nggak mudah menghargai orang lain, maka dia jadi orang yang mudah mencurigai orang lain. Betul apa betul? Maka hari ini juga jangan kita mudah mencurigai ulama-ulama kita. Mereka mengatakan yang hak itu nggak ada yang nyitir. Siapa yang mau menjalankan ataupun yang mau mengarahkan mereka, nggak ada. Mereka itu diarahkan oleh Al-Quran, diarahkan oleh Al-Hadis. Katakan yang benar, kalau itu benar, yang salah, salah. Jangan dibolak-balik, yang benar jadi kelihatan salah, salah jadi benar, nggak benar itu. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat keburukan kita sama orang. Ingat tuh. Kalau kita hari ini perbuat buruk sama orang, maka terus kita diem-dieman, jangan lebih dari 3 hari. Betul apa enggak? Karena kalau hari ini sesama tetangga di komplek yang kita cintai ini, ada yang kalau dia ngelihat dari jauh aja, ada si ibu itu, dasar saya sama dia 7 turunan kagak mau ketemu dan kagak saya maafin. Tiba-tiba dia lewat saya, kan turunan ke-8 bu. Maka ibu yang dirahmati Allah, 3 hari. Kalau hari ini ada di antara sesama tetangga, sesama jamaah masih simpen syahwa sangka sesama rekan ataupun tetangga di sebelahnya, maafin. Maafin. Kira-kira ada nggak di antara kita yang lagi punya masalah itu? Nah, kalau begitu lihat kiri kanannya, minta maaf. Kasih 3 kata kunci. I'm sorry, thank you, I love you, cause Allah. Bisa? Mohon maaf ya. Terima kasih ya udah jadi tetangga jamaah yang baik di masjid kita, dan saya menyayangimu karena Allah. Boleh? Jangan boleh lihat kiri kanannya, ngapain lihat saya ya kan? Oke, sekarang silakan lihat kiri kanannya, berikan salaman, kalau perlu erat, rangkul, berikan daripada kata tadi. Terima kasih ya, mohon maaf ya kalau saya banyak salah, saya menyayangimu karena Allah, ya kan? Ayo mulai, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah. Senang nggak Bapak Ibu? Enak. Kalau hidup nggak ada sangkutan tuh enak. Betul apa enggak? Kalau hari ini kita ada sangkutan, hidup tuh begak rasanya. Betul nggak? Nah, ini yang kedua, akhlakul karimah. Yang terakhir, waktunya udah habis, akhlakul azimah. Jadi bukan hanya akhlakul karimah, tapi akhlakul azimah. Dan kaitannya apa? Yaitu ketika memantulkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita berdasarkan contoh Nabi. Nabi itu mudah memaafkan, tapi bukan cuma sekedar memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat buruk sama dia, walaupun orang itu belum minta maaf, maka bukan hanya Nabi memaafkan, tapi kalau perlu Nabi bahkan datengin pas giliran dia lagi nggak ngasih hadiah kotoran, hadiah batu yang ditimpukin sama Nabi. Makanya begitu ada orang Quraisy waktu itu yang modelnya gitu, tiap hari Nabi keluar rumah dikasih kotoran, Nabi santai aja, Nabi maafin. Satu hari begitu Nabi keluar, nggak ada nih orang yang biasa ngasih bingkisan, walaupun dia nggak kirim lewat ojek online. Tapi ketika ditanya, kenapa orang itu nggak ngasih saya yang begini lagi? Ya Rasul, dia sakit, pulang Rasulullah, banyakin kuah makanan, saya pengen menjenguk daripada si fulan. Datang ke rumahnya, Masya Allah, ini orang buat jahat, belum minta maaf, belum tahu dimaafin apa enggak, tiba-tiba datang orang yang dijahatin sambil bawa makanan ngasih kebaikan. Kira-kira gimana rasanya? Saat itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Nih, hari ini yuk kita jadi umat Islam yang bukan hanya sekedar bisa memaafkan, tapi bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ini yang kita lakukan, ini yang disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki budi pekerti yang agung, yang dekat sama Allah SWT. Ibadah Nabi, walaupun Nabi dan Rasul enggak main-main, betul apa enggak? Selain yang wajib sunnahnya, Masya Allah, sholat malam sampai kakinya bengkak karena kepanjangan. Kalau kita hari ini ada enggak? Lantaran kenapa? Habis jalan di pasar tengah malam belum sholat isya, bengkak ya. Makanya sholat isyanya di tengah malam bengkak kakinya. Dan begitu Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah kamu melakukan itu? Afala akuna abdan syakuro, apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Maka hari ini salah satunya adalah bagaimana memantulkan daripada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Rasulullah itu bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman sayang banget. Bahkan bukan hanya tampilan fisik, hatinya pun gak pengen mengecewakan. Ada Arab Baduy bawa anggur sepiring, begitu dicoba sama Nabi, Nabi makan sambil senyum, tapi gak dibagi sama sahabat. Sahabat bilang, tumben amat ya Rasul, makan sendiri kagak bagi-bagi. Sampai itu Arab Baduy selesai, piringnya dibawa pulang, maka dijawab oleh Nabi, bagaimana mungkin aku akan memberikan kepada kalian, padahal anggur yang diberikan saudara kita tadi itu anggur yang asam. Coba kalau itu antum yang gigit, begitu gigit pertama, apa yang terjadi? Anggur apaan nih? Anggur kaleng-kaleng ya. Tapi kalau Nabi, bismillahirrahmanirrahim, senyum makan itu semuanya. Kenapa? Karena tidak ingin menyakiti perasaan daripada sahabatnya ataupun Arab Baduy yang memberikan hadiah tadi. Kita hari ini kalau betul-betul Islamnya betul-betul mengikuti teladan Nabi, bahkan dalam urusan hati juga kita jaga, jangan sampai nyakitin orang. Lah kita jangan sampai nyakitin orang itu yang bukan radikal. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk mudah-mudahan insya Allah kita menjadi bagian daripada umat Nabi yang dipantaskan masuk surga. Amin. Karena tadi sudah di awal kita sebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali mereka yang enggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau, kata sahabat? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat mengikutiku, mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti teladanku, maka dia akan bersama denganku di surga. Tapi yang dia enggak suka sunnahku, yang dia menyelisihi dari apa yang aku sampaikan, dia meninggalkan apa yang aku berikan, maka mereka itulah orang-orang yang enggak mau di surga bersama denganku. Maka hari ini mudah-mudahan insya Allah kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang kelak bisa bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Para waktu zuhur telah menjelang, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa-doa kita menjadi doa-doa yang diijabah. Kerelaan Bapak Ibu hadir dari jam 8 sampai tengah hari ini mudah-mudahan menjadi amal yang insya Allah dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dipantaskan bersama Nabi insya Allah kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ilillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك المخلصين وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا وحجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah.